Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat berada di bidang bintang menengah dan atas, Su-han dipertanyakan karena belanjanya yang mewah dilelang dan diminta keras untuk memverifikasi modalnya. Nah, adegan ini terulang lagi, tapi lawannya adalah setan. Meskipun mereka berasal dari ras yang berbeda, dilihat dari sifatnya, tampaknya tidak ada perbedaan di antara kedua ras tersebut, dan semuanya memiliki kebajikan yang sama. Hanbei ada benarnya. Feng Qi, yang berada di peringkat keempat, juga angkat bicara. Verifikasi modal yang disebut-sebut itu seharusnya tidak hanya diketahui oleh kota bayangan, tetapi juga oleh semua penawar. Kalau tidak, siapa yang berani mengatakan ada semacam penipuan yang terlibat? Apakah kota bayangan perlu menipumu? Ekspresi Zheng Xiuxun berangsur-angsur menjadi dingin. Feng Qi dan Han Bei cukup bijaksana untuk berhenti berbicara, tetapi tujuan mereka telah tercapai, dan banyak orang menunggu Su-han menunjukkan asetnya. Verifikasi modal itu biasa dilelang, tapi baru pertama kali ini aku melihat tuntutanmu yang tidak masuk akal. Zheng Xiuxun mendengus lagi. Jika Su-han benar-benar menunjukkan kartu kristal darah ilahi, maka semua kekayaannya akan terbongkar. Pada saat itu, iblis lain juga dapat memutuskan cara menawar, atau apakah akan berpartisipasi dalam pelelangan berdasarkan kekayaannya. Hal ini jelas penuh dengan kerugian dan kelemahan besar bagi penawaran Su-han selanjutnya. Jika Su-han tidak setuju, maka bahkan kota bayangan tidak berhak melakukannya. Tidak masalah. Namun, yang tidak diharapkan Zheng Xiuxun adalah Su-han benar-benar setuju. Jika mereka ingin melihatnya, biarkan saja mereka melihatnya, kata Su-han. Zheng Xiuxun mengerutkan kening dan berkata, Yang Mulia Sue Feng, mohon pikir-pikir dulu sebelum bertindak. Ini tidak akan ada gunanya bagimu. Tidak apa-apa, toh mereka tidak bisa mengalahkanku. Su-han membalik telapak tangannya dan kartu kristal darah dewa muncul. Dia muncul tepat di hadapan semua iblis, dan angka pada kartu kristal darah dewa adalah 38 miliar. Dengan kata lain, termasuk batu darah dewa yang telah dihabiskannya sebelumnya, total asetnya berjumlah 62 miliar. Hahaha, benar-benar lebih dari 50 miliar, lebih dari 50 miliar. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Apakah Yang Mulia Sue Feng sudah sebodoh itu? Cek-cek. Meskipun total asetnya lebih besar daripada Yang Mulia Zonglin dan yang lainnya, dia tidak bisa memamerkannya dengan cara yang begitu megah. Kukira dia punya begitu banyak uang sampai-sampai bisa bertindak sembrono. Ternyata dia hanya punya 38 miliar tersisa. Bagaimana dia bisa bersaing dengan Yang Mulia sekarang? Haha, dengan dana yang minim, kau masih berani mengancam Yang Mulia Zonglin. Ini benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut harimau. Apa dia pikir dia bisa menekan semua pangeran dengan sumber daya keuangan yang sedikit ini? Tawa yang datang dari aula membuat wajah Zheng Xiuxun menjadi semakin dingin. Dia tahu bahwa dia tidak seharusnya membiarkan Yang Mulia Sue Feng memamerkan asetnya. Otaknya benar-benar gila. Dia bahkan tidak punya sedikit pun rencana jahat. Zheng Xiuxun tidak dapat menahan diri untuk menatap Zheng Heng dengan pandangan menyalahkan. He Sue Feng bodoh, jadi kamu juga bodoh. Kamu tidak tahu bagaimana cara mengingatkannya. Namun Zheng Heng mengangkat bahunya dan merentangkan tangannya, tampak tak berdaya. Adapun Su-han, ekspresinya tetap tenang, dan kartu kristal darah dewa masih dipajang di depan banyak monster, seolah-olah dia sedang pamer. Hahaha, lebih baik kamu simpan saja. Semua kemarahan di hati Yu Chun sirna saat ini. Dia menunjuk Su-han dengan tangan kirinya dan tertawa terbahak-bahak dengan tangan kanannya. Sungguh agung Yang Mulia Sue Feng, sungguh keturunan klan naga darah suci. Kupikir asetmu lebih dari 100 miliar. Ternyata aku melebih-lebihkanmu. Hahaha. Kenapa kamu tertawa? Mulut Su-han sedikit melengkung, lucu sekali, ya.
setidaknya mudah mengalahkanmu. Apa kau masih berpura-pura tenang di depanku? Apa kau menyesal mengungkapkan asetmu sekarang? Apa kau pikir semua orang akan terkejut? Kau tidak menyangka akan diejek sebanyak ini. Yu Chun terus tertawa. Zonglin, Han Bei dan yang lainnya juga menarik kembali pandangan mereka. Jelas, di mata mereka, Su Han berpura-pura tenang tetapi sebenarnya dia menyesalinya sejak lama. Kalau saja dia punya 38 miliar, dia tidak akan sanggup bersaing dengan siapapun. Cukup, nada bicara Zheng Xiuxun sedikit tidak senang. Verifikasi kualifikasi telah selesai. Jika Anda tidak keberatan, lelang akan dilanjutkan. Dewa leluhur, silakan lakukan sesukamu. Feng Qi berbaring, tampak sangat nyaman. 3 hal sebelumnya memang memungkinkan Su Han untuk sementara waktu mengalahkan mereka dalam hal momentum. Namun kemudian mereka tidak takut lagi. Barang lelang keempat, Zheng Xiuxun berkata dengan suara berat, 1000 mayat Raja Iblis Puncak, harga awal 5 miliar batu darah ilahi, dan setiap tawaran tidak boleh kurang dari 100 juta. Secara umum, kekuatan besar seperti 13 kota akan mengetahui terlebih dahulu tentang barang-barang tertentu di pelelangan tersebut. Ribuan mayat Raja Iblis Puncak ini berada dalam kisaran yang diketahui. Biasanya, harga mayat Raja Iblis Puncak akan berada sekitar 7 atau 8 juta batu darah dewa, dan lebih dari itu, bisa mencapai 10 juta. Oleh karena itu, harga awal 5 miliar batu darah dewa untuk 1000 mayat ini memang dapat diterima. Namun, setelah Zheng Xiuxun meneriakkan harganya, para setan itu tampaknya bersatu, dan tidak ada seorang pun yang berbicara lebih dulu. Mata mereka tertuju pada Su Han lagi, seolah-olah mereka sedang menunggu Su Han menghabiskan semua batu darah dewa. Teruslah berteriak, Yu Chun mencibir, Yang Mulia, Anda sudah memiliki 3 inti kristal, dan yang terendah berada di puncak level 5. Itu cukup untuk kultivasi sementara, kata Zheng Heng. Dia tampak berbicara dengan suara pelan, tetapi banyak setan dapat mendengarnya. Tidak masalah. Su Han melambaikan tangannya, menunjuk ke arah Nangong Yu dan yang lainnya, lalu berkata, ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk para bawahan yang telah mengikutiku dalam suka dan duka. Mereka juga membutuhkan sumber daya untuk berkembang. Mendengar ini, terdengar lagi ledakan tawa di antara para penonton. Hanya tersisa 38 miliar, dan dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, tetapi dia masih memikirkan bawahannya. Zheng Heng mendesah dan menggelengkan kepalanya, tampak tak berdaya. 51 miliar, Su Han benar-benar berbicara. Namun harga yang diserukannya membuat Yu Chun tertawa tak terkendali. Hahaha, apa aku salah dengar? Tawaran 100 juta. Kau, Yang Mulia Sue Feng, benar-benar akan menaikkan harganya sebesar 100 juta. Sepertinya kau sudah tahu kalau lelang ini bukan hanya untukmu. Kau banyak bicara, kata Su Han. 5 miliar 200 juta. Yu Chun berkata langsung, karena inti kristalnya sudah hilang, bagaimana kalau aku mencobanya padamu pada mayat ini? Kalau kau punya nyali, teriakan semua 38 miliar itu. 53 miliar. Su Han mengabaikannya dan menaikkan harganya 100 juta lagi. 5 miliar 400 juta. 5 miliar 500 juta. 5 miliar 800 juta. Selanjutnya, banyak jenius iblis mulai berpartisipasi dalam kompetisi. Mayat Raja Iblis tingkat puncak berguna bagi Raja Iblis manapun. Khususnya, ini adalah mayat 1000 Raja Iblis tingkat puncak. Esensi ki dan darah yang terkandung di dalamnya sangat besar jika digabungkan. Ini pula yang menjadi alasan mengapa banyak jenius iblis menawar harga tinggi. Mereka tidak hanya ingin memprovokasi Su Han, tetapi juga ingin memperjuangkan kepentingan diri mereka sendiri, mencoba membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tak lama kemudian, harga 1000 mayat itu menembus angka 7 miliar. Kekuatan utama yang memperebutkan gelar tersebut masih merupakan kelompok orang yang menduduki peringkat 36 hingga 70 dalam daftar perburuan iblis. 7 miliar, 1 miliar.
Tawar Black Hawk, 72 miliar, kata Huan King. Sue Chang juga berkata, 7 miliar 300 juta. Setelah Sue Chang, jenius iblis lain ikut bergabung. Keturunan klan suci kota Qianyu, burung serigala peringkat ke-63. 7 miliar 400. Langkin menaikkan harganya. 7 miliar 500. Setelah Yu Chun berteriak, dia berkata kepada Su Han dengan nada sinis, "Yang mulia Sue Feng, jika Anda bisa mengatakan 10 miliar, saya rasa tidak ada yang bisa menandingi Anda." Sangat sarkastik. Reaksi yang paling tepat bagi Su Han adalah mengabaikannya atau membalas dengan marah. Namun tiba-tiba dia mengangkat bahu, semua orang mendengarnya, dia memaksaku melakukan ini. 10 miliar. Suasana seketika berubah hening. Apakah Yang Mulia Sue Feng benar-benar sebodoh itu? Ini baru item keempat. Kalau dia cuma punya 10 miliar tersisa setelah mengambil mayat-mayat ini, bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan Zonglin dan yang lainnya? Semua kata-kata kasar yang dia ucapkan sebelumnya itu cuma omong kosong. Mundur selangkah, meskipun dia tidak berniat bersaing dengan Zonglin dan yang lainnya, bukankah dia menginginkan barang-barang berharga itu? Apakah dia hanya menginginkan ini? Kuberikan padamu. Black Hawk mendengus dingin. Sue Chang dan lainnya juga mengundurkan diri dari kompetisi. Sulit untuk mengatakan apakah layak menghabiskan 10 miliar untuk membeli mayat-mayat ini, tetapi tujuan utama mereka saat ini adalah untuk menghabiskan semua aset Su Han. Biasanya, meskipun para iblis ini saling meremehkan satu sama lain, saat berhadapan dengan klan Naga Darah, mereka berdiri di barisan yang sama. 10 miliar pertama kali, 10 miliar untuk kedua kalinya, 10 miliar untuk ketiga kalinya. Bang, palunya jatuh, dan Zheng Xiuxun berkata, "Kirim semua mayat ini ke Yang Mulia Sue Feng." Kali ini, dia tidak mengucapkan ucapan selamat atau yang semacam itu, karena dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Sebagai keturunan klan suci, tidak peduli seberapa bodohnya dia tidak akan sebodoh itu, kan? Urus saja dirimu sendiri, kenapa harus repot-repot mengurus bawahanmu? Gila ya, ada begitu banyak iblis di dunia iblis. Jika mereka semua tunduk padamu, bisakah kau mengendalikan mereka? Menurut Zheng Xiuxun, sebenarnya Su Han tidak perlu menawar mayat-mayat Raja Iblis ini. Bukankah lebih baik menyimpan batu darah ilahi dan membeli barang-barang lain nanti? Bukankah Zheng Heng mengungkapkan hal-hal berharga itu padanya? Setan kuno yang bermartabat dengan 7 darah tidak dapat menahan perasaan kesal pada saat ini. Biarkan cinta menjadi apapun yang diinginkannya, dia tidak mau peduli lagi. Sesaat kemudian, 1000 mayat Raja Iblis Puncak dikirimkan ke Su Han, dan Su Han juga menghabiskan 10 miliar batu darah dewa. Berikutnya, ini adalah item lelang kelima. 100 mayat dari alam Raja Iblis. Tingkat kultivasi mayat-mayat ini selama hidup mereka tidak seragam. Ada yang merupakan Kaisar Iblis berdarah 1, ada yang berdarah 2, dan ada yang berdarah 3. Tentu saja, ada juga mayat Raja Iblis Puncak, tetapi hanya ada 1, dan kebanyakan dari mereka adalah Raja Iblis berdarah rendah. Zheng Xiusandao berkata, harga awal adalah 10 miliar batu darah. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari 100 juta. Desir-desir, seolah sudah terbiasa, mata itu kembali menatap Su Han. 110 miliar, Su Han langsung berbicara. Dasar rumput, Zheng Xiuxun tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Yang dikhawatirkannya adalah Su Han akan ikut serta dalam pelelangan lagi. Jika Anda menyimpan 28 miliar, Anda masih dapat bersaing untuk mendapatkan barang-barang itu nanti, tetapi jika Anda berpartisipasi dalam lelang ini, Anda benar-benar tidak akan mempunyai peluang. Yang Mulia Sue Feng, esensi Qi dan darah juga perlu diekstraksi dan dimurnikan. Untuk saat ini, apa yang ada di tangan Anda sudah cukup. Anda harus menunggu sebentar. Demi Zheng Heng, Zheng Xiuxun tak kuasa menahan diri untuk mengingatkannya. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikannya, banyak suara terdengar. Apa artinya ini, Tuan Su Shen?
Lelang ini sukarela. Apakah Tuan Zushen mencoba memaksa atau mengancam kita? Ini sudah melanggar aturan lelang. Zheng Xiuxun mengerutkan kening, tampak sedikit tidak senang, tetapi tidak banyak bicara. Karena melakukan hal tersebut memang melanggar aturan. Xiuxin, kamu bertindak terlalu jauh. Suara Tetua Agung Kota Bayangan, Wu Yin, terdengar. Yang Mulia Sue Feng punya ide sendiri, jadi kenapa harus ikut campur? Sebagai tempat lelang pertama, Kota Bayangan bahkan tidak bisa diam saja. Jika ini terbongkar, di mana martabatmu sebagai tetua ketiga? Dan di mana reputasi Kota Bayangan? Zheng Xiuxun melirik Wu Yin dan mencibir dalam hatinya. Keduanya selalu berselisih, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan satu sama lain? Saya membuat kesalahan dalam kata-kata saya, dan saya minta maaf kepada kalian semua di sini. Tak lama kemudian, Zheng Xiuxun menyesuaikan suasana hatinya, dan ketika dia menatap Su Han lagi, dia sudah penuh dengan ketidakpedulian. Lelang akan terus berlanjut. Apapun keinginanmu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Huf. Wu Zong mendengus dingin, lalu berteriak, 11 miliar, 12 miliar. 13 miliar, 15 miliar. Banyak jenius iblis mengikuti dari belakang, dan sambil menawar, mereka memandang Su Han dengan cibiran. Tatapan itu penuh dengan provokasi. Total harga 100 mayat Raja Iblis, bahkan jika tidak dilelang dan bahkan jika wilayahnya tidak merata, setidaknya lebih dari 20 miliar atau 30 miliar. Lagi pula, mayat-mayat ini mengandung banyak darah dan esensi energi, jadi wajar saja jika mereka ingin memperebutkannya. Bagaimana kalau mereka bisa mendapatkan harga murah? 15 miliar 500. Pada saat tertentu, Su Han berbicara lagi. Hal ini membuat jantung Zheng Xiuxun berdebar kencang. Awalnya dia mengira pengingatnya telah sedikit menyadarkan Yang Mulia Sue Feng, tetapi dia tidak menyangka. Dia tetap saja bodoh. Bodoh. Zheng Xiuxun memalingkan wajahnya, mengumpat dalam hatinya, tetapi akhirnya dia menjadi acuh tak acuh dan tidak berniat peduli lagi. Dia tidak dapat mengendalikan orang bodoh ini meskipun dia menginginkannya. 16 miliar, 16 miliar 500, 20 miliar. Tanpa banyak berpikir, Anda dapat mengetahui bahwa suara terakhir datang dari Su Han. Dia masih mempertahankan sikap arogannya. Setelah menawar, dia berkata dengan nada sarkastis, "Kalian semua menawar dengan sangat lambat. Apa kalian cuma buang-buang waktu?" Banyak setan tidak marah atas ejekannya, tetapi malah merasa sangat gembira. Selama dia bersikeras berpartisipasi dalam pelelangan mayat Raja Iblis, dia tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan barang apapun selanjutnya. 21 miliar. Black Hawk menawar lagi. 22 miliar. Huan Qing juga berkata, esensi ki dan darah yang terkandung dalam mayat 100 Raja Iblis pasti bisa melampaui inti kristal binatang raksasa Tianfang tingkat 7 darah pertama. Meskipun harganya melebihi 20 miliar, tetap layak untuk ditawar. Lagi pula, nilainya sendiri lebih dari 20 miliar. 25 miliar, teriak Su Han. Kau benar-benar bodoh. Black Hawk berkata dengan dingin, Sue Feng, kau baru saja muncul. Aku berkata jujur, harga 100 mayat Kaisar Iblis ini seharusnya antara 23 miliar dan 24 miliar. Jika kau bisa menawar 28 miliar, aku akan mundur dari kompetisi. Mendengar ini, mata Huan Qing berbinar, dan dia juga berkata, ya, jika Anda dapat menawarkan 28 miliar, maka saya tidak akan bersaing dengan Anda. Nilainya hanya beberapa miliar lebih tinggi dari nilai tulang-tulang ini sendiri, yang tidak seberapa. Sebagai Yang Mulia Sue Feng, Anda pantas mendapatkannya, kata Sue Chang. Siapapun yang tidak bodoh dapat melihat bahwa mereka mencoba menipu Su Han agar menghabiskan semua batu darah dewa. Namun Su Han tampaknya tidak menyadarinya. Nyata, mata Su Han berkilat, seolah-olah dia telah memperoleh tawaran besar. Baiklah, kalau begitu 28 miliar. Setuju.
Black Hawk bertepuk tangan. Semua jenius iblis merasa santai pada saat ini. Sungguh memalukan bahwa seorang Raja Iblis berdarah 3 bisa membuat mereka begitu gugup. Tetapi, itu saja. 28 miliar untuk pertama kalinya. Ekspresi Zheng Xiuxun begitu muram hingga air hampir menetes darinya. Ia bahkan tidak memandang Su Han. 28 miliar untuk kedua kalinya. 28 miliar untuk ketiga kalinya. Kemarilah, serahkan mayat-mayat Raja Iblis ini kepada Yang Mulia Sue Feng. Sesaat kemudian, semua batu darah dewa di kartu kristal darah dewa Su Han habis digunakan. Banyak setan yang mendesah, menggelengkan kepala, dan mencibir dingin. Kamu benar-benar bodoh. Lihat betapa bahagianya dia, seolah-olah dia menemukan harta karun. Apa dia tidak tahu bahwa di balik mayat-mayat Raja Iblis ini, ada 10 mayat dewa leluhur yang akan dilelang. Ya, kami pun mendapat informasi dari dalam, tapi dia tidak mengetahuinya. Dibandingkan dengan mayat dewa leluhur, mayat para Raja Iblis dan Kaisar Iblis tidak ada apa-apanya. Saya khawatir Yang Mulia Zonglin dan yang lainnya juga akan berpartisipasi dalam pelelangan berikutnya. Lagi pula, ini adalah mayat tingkat dewa leluhur, yang tidak umum. Bahkan jika kita tidak menggunakannya sekarang, kita bisa menyimpannya sampai masalah sungai 10.000 binatang selesai, dan menggunakannya untuk menerobos ke ranah Kaisar Iblis. Bukankah Sue Feng pernah mengancam Yang Mulia Zonglin sebelumnya? Aku ingin melihat seperti apa ekspresinya nanti. Lalu Zheng Heng, mungkinkah dia tahu kalau dia tidak pintar dan sengaja mempermainkannya? Itu sangat mungkin. Kalau tidak, dia seharusnya mencoba menghentikannya, tetapi dia tampaknya tidak ingin menghentikannya sama sekali. Hahaha. Dulu aku pikir Yang Mulia Zheng Heng begitu tak tahu malu, tapi sekarang sepertinya dia tak lebih dari mata-mata untuk sisi iblisku. Hehe, klan naga darah mengalami awal yang buruk. Di dalam kotak, Su Han secara otomatis menyaring diskusi ini. Dia tengah menghitung seberapa besar benda-benda di tangannya itu dapat meningkatkan kultivasinya dan kultivasi orang lain. Jelaslah bahwa dia harus menggunakan 3 inti kristal itu sendiri. Meskipun dia sendiri membutuhkan banyak sumber daya untuk menerobos, esensi ki dan darah yang terkandung dalam inti kristal binatang Tianfang raksasa juga sangat besar. Saya khawatir hanya dengan mengandalkan inti kristal ini, dia dapat mencapai alam Xuanshen bintang 4. Belum lagi, ada pula inti kristal binatang biru tua dan inti kristal ular piton raksasa. Adapun mayat dari alam Raja Iblis dan Kaisar Iblis, dapat digunakan oleh Nangong Yu dan yang lainnya. Sekalipun tersebar, masih dapat ditingkatkan sampai batas tertentu. Di samping itu, ini baru lelang pertama, dan ini juga merupakan pendahuluan bagi lelang pertama. Saya pikir kalian semua sudah menebak barang apa yang akan dilelang selanjutnya. Zheng Xiuxun menyesuaikan mentalitasnya dan berteriak, 10 mayat monster kuno. Meskipun mereka telah mengetahuinya sejak lama, para iblis tetap terkejut ketika mendengar pengumuman Zheng Xiuxun. Mayat iblis kuno, berapa banyak usaha, sumber daya, dan waktu yang dibutuhkan bagi iblis untuk memiliki kesempatan menjadi iblis kuno. Sebagai puncak alam dewa, seberapa besarkah hakikat ki dan darah yang terkandung dalam tulang iblis kuno? Yang lebih penting, apa yang akan dilelang berikutnya bukan hanya satu, tetapi seluruh kerangka monster kuno. Dibandingkan dengan iblis kuno, esensi ki dan darah monster kuno jauh lebih kaya. Ini adalah sesuatu yang ingin dimiliki siapapun, bahkan di level manapun di bawah iblis kuno. Padahal ke-10 mayat ini hanyalah monster purba yang berdarah 1. Aku tidak perlu menjelaskan seberapa kuat monster kuno itu. Jarang sekali menemukan tulang monster kuno jika kau ingin membelinya. Kalaupun kau bisa menemukannya, harga satu tulang monster kuno darah setidaknya 3 miliar batu darah dewa. Zheng Xiuxun juga tampak sedikit bersemangat, lalu melanjutkan, kalau begitu, harga awal untuk 10 mayat iblis kuno ini akan ditetapkan sebesar 30 miliar batu darah ilahi, dan setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 1 miliar. Sekarang,
mulai menawar. Saat kalimat terakhir diucapkan, terjadi kebingungan sesaat di aula lelang. Namun kali berikutnya, pertempuran sengit akan dimulai. 31 miliar, 32 miliar, 33 miliar. Seperti yang diharapkan, semua jenius iblis berpartisipasi dalam kompetisi. Termasuk 10 besar seperti Zonglin, Hanbei, Fengqi, dan Beili. 38 miliar, Anzen berkata, suaranya agak dingin. 39 miliar, Fengqi mengikutinya dari dekat. 40 miliar, orang yang meneriakkan harga ini adalah Beili. 45 miliar, sejak pelelangan dimulai, Zonglin menawar untuk pertama kalinya, langsung menaikkan harga sebesar 5 miliar, yang menimbulkan seruan dari para penonton. Harta milik pribadi tampaknya sangat tidak penting saat ini. 10 mayat iblis kuno ini adalah hasil pertarungan berbagai kekuatan besar. Namun, barang yang sangat berharga seperti itu jelas tidak bernilai harga 45 miliar. 46 miliar, teriaknya dengan suara sedih. 47 miliar, 48 miliar. Para jenius iblis lainnya juga menolak menyerah. Mata Zonglin berkedip saat dia menyebutkan harganya lagi, 60 miliar. Kali ini, kenaikan harga lebih dari 10 miliar yuan benar-benar menunjukkan kepada banyak setan tekadnya untuk menang. Harga ini hampir 2 kali lipat nilai 10 mayat iblis kuno. Hanbei, Fengqi, dan yang lainnya juga tahu bahwa Zonglin akan bertarung sampai mati demi mayat-mayat ini. Bukannya mustahil untuk terus menawar saat ini, tetapi hasil akhirnya hanya akan membuat Zonglin menghabiskan lebih banyak batu darah dewa. Tekad kota Zhouyu untuk melatih Zonglin benar-benar terlalu kuat. 600 miliar membawa pelelangan 10 mayat iblis kuno ini ke titik balik. Banyak jenius iblis mengerutkan kening, terutama Hanbei dan yang lainnya. Bukan karena mereka tidak bisa menghasilkan begitu banyak batu darah dewa, tetapi mereka sedang mempertimbangkan beberapa hal lain. Biasanya, mereka bersaing satu sama lain untuk memperebutkan tempat pertama dan kedua, tetapi tidak ada iblis yang bersedia terlibat dalam konflik langsung dengan Zonglin. Dia bukan hanya jenius terkuat di generasi muda, tetapi juga satu-satunya di antara semua jenius iblis yang memiliki darah orang suci sejak dia lahir. Selain dia, setiap keturunan klan suci harus menjalani promosi lebih lanjut dalam penilaian garis keturunan berikutnya sebelum mencapai klan suci. Sungai binatang buas akan segera dibuka, dan rumor tentang klan iblis selalu beredar. Altar ki dan darah juga akan muncul. Zonglin memiliki kemungkinan besar untuk menggunakan altar ki dan darah untuk membawa garis keturunan sucinya selangkah lebih maju. Tidak seorang pun tahu apakah itu garis keturunan tertinggi atau tidak, tetapi jika itu benar, maka dia pada akhirnya akan menjadi eksistensi seperti penguasa bulan darah di masa depan. Sampai saat itu, mudah baginya untuk membunuh siapapun yang diinginkannya. Tidak bisa dikatakan bahwa para jenius iblis ini memiliki visi jangka panjang. Hanya saja potensi Zonglin terlalu luar biasa, sehingga mereka harus mempertimbangkan masa depan. Dan pada saat ini, jika dia bersikeras memperjuangkannya, kemungkinan besar dia akan menyinggung Zonglin sampai mati. Meskipun mayat iblis kuno sangat berguna, itu bukanlah suatu kebutuhan dan tidak dapat dibandingkan dengan altar ki dan darah. Jika itu adalah keberuntungan di altar ki dan darah, mereka lebih suka menyinggung Zonglin dan pasti akan memperjuangkannya. Tapi tulang belulang iblis kuno, itu saja. Fengqi berbicara lebih dulu, 60 miliar bukanlah harga yang rendah, jadi aku akan memberikannya padamu. Sebagai salah satu dari 10 orang jenius, dia begitu bangga hingga dia tidak mau menggunakan gelar kehormatan untuk memanggil Zonglin meskipun dia menyerah. Setelahnya, para jenius seperti Hanbei dan Beili juga sedikit ragu, dan akhirnya menghela nafas dan menyerahkan mayat monster kuno ini. Mereka melakukan ini bukan untuk menyenangkan Zonglin, tetapi hanya karena mereka tidak ingin menyinggung perasaannya. Terlebih lagi, jika Zonglin menawar mayat monster kuno ini, daya saingnya dalam item lelang berikutnya akan sangat berkurang.
Selama dia tidak bodoh, dia tidak akan terus bertarung mati-matian dengan para jenius iblis lainnya. Mayat iblis kuno sulit didapat. Kalau kau menyukainya, berjuanglah sekuat tenaga. Kenapa kau harus menyerah? Sebuah suara terdengar, itu Anzen. Semua orang tahu bahwa Zonglin telah mengejarnya, tetapi semua orang juga tahu bahwa dia tidak pernah menyetujui lamaran Zonglin dan agak kesal padanya. Perkataannya saat ini dengan jelas membuktikan hal itu. Zonglin tidak marah, tetapi hanya tersenyum pahit di wajahnya. Harga tertinggi yang dapat saya tawarkan adalah 70 miliar. Anzen mengabaikan Zonglin dan berkata perlahan, aku akan menawar 70 miliar. Jika kau, Zonglin, bisa menawar lebih tinggi, aku akan mundur dari kompetisi ini. Anzen, apakah kamu benar-benar harus membuatku menghabiskan lebih dari 10 miliar? Suara Zonglin lembut dan penuh ketidakberdayaan, tetapi dia tetap berkata, 70 miliar. Anzen mendengus dingin dan berhenti berbicara. Melihat pemandangan ini, Zheng Xiuxun tak kuasa menahan diri untuk berkata, 70 miliar, Zonglin sudah menawar 70 miliar. Apakah ada lagi yang mau menawar 10 mayat iblis kuno ini? Ada banyak diskusi dan kebisingan di aula, tetapi tidak ada penawaran. Zonglin menatap Zheng Xiuxun dengan dingin, berpikir bahwa Sue Feng telah membeli 5 barang berturut-turut, dan Anda tidak mengatakan omong kosong ini, tetapi jika menyangkut saya, Anda masih harus menunda. Namun, ini adalah hak Zheng Xiuxun sebagai tuan rumah, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. 70 miliar pertama kali. Akhirnya, Zheng Xiuxun mengangkat palu di tangannya. 70 miliar untuk kedua kalinya. 70 miliar, 100 miliar. Tepat ketika Zheng Xiuxun mengira mayat monster kuno ini telah menjadi milik Zonglin, sebuah suara rendah namun keras tiba-tiba keluar dari sebuah kotak. Di tangan Zheng Xiuxun, kayu yang terangkat dan hendak jatuh terhenti sejenak. Dia hanya merasa suara itu familiar, dan akhirnya dia ingat siapa yang memanggil. Tatapan tak percayanya tiba-tiba tertuju pada kotak tempat Su Han berada. Maple darah, yang mulia. Pada saat yang sama, seluruh aula lelang, termasuk semua kotak, menjadi sunyi senyap. Desir-desir, semua mata, seperti sebelumnya, dapat dengan jelas melihat sosok kurus yang duduk di dalam kotak. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Zonglin berdiri dengan keras. Dia berkata dengan nada yang sangat jahat dan mematikan, Sue Feng, apakah kamu bercanda? Su Han masih duduk di sana dengan tenang, seolah-olah dia tidak ingin memperhatikannya. Hingga saat ini, setan-setan di aula itu akhirnya bereaksi. Kebisingan yang luar biasa itu benar-benar pecah pada saat ini. Hahaha. Yang mulia Sue Feng benar-benar gila. Ya, apakah kau benar-benar berpikir bahwa jika Zheng Heng bersujud padanya, lelang kota bayangan akan memberinya keringanan? Ini aturannya. Anda tidak diperbolehkan menawar tanpa uang. Jika tidak, Anda akan diminta pergi. Ini hampir membuatku tertawa terbahak-bahak. Aku memikirkan semua pangeran yang akan menawar, tapi aku tidak memikirkan dia. Semua batu darahnya sudah habis. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk menawar setinggi itu? Mungkinkah dia masih memiliki batu darah dewa di tangannya? Mustahil. Aku melihatnya dengan jelas tadi. Angka di kartu kristal darah ilahinya telah berubah menjadi 0. Ya, total aset 68 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Meskipun dia keturunan klan suci dari klan naga darah, dia hanya setingkat Raja Iblis darah ketiga. Pasti ada keturunan anggota klan suci yang lebih kuat lagi di dalam klan naga darah. Untuk orang kecil seperti dia, 68 miliar sudah batasnya. Kamu langsung bicara soal 100 miliar. Apa kamu pikir itu cuma omong kosong? Kamu bisa ambil sebanyak yang kamu mau. Tunggu saja, Yang Mulia Zonglin pasti akan meminta verifikasi modal, dan dia akan ditampar, hahaha. Zheng Xiuxun juga menatap Su Han dengan tidak percaya. Dia menyesalkan betapa hebatnya jika Su Han menyimpan batu darah ilahi dan menggunakannya untuk membeli barang lain.
Tanpa diduga, dia menawar lagi. Terlebih lagi, begitu dia membuka mulutnya, jumlahnya adalah 100 miliar. 100 miliar, konsep apa? Memang tidak sulit untuk mengeluarkan 13 kota alam ilahi, namun jika ingin menggunakannya untuk melatih satu orang saja, harus dipikirkan secara matang. Hanya orang jenius terkuat dari generasi muda seperti Zonglin yang layak membuat kota Jeoyu mengeluarkan uang sebesar itu. Tapi itulah kota Jeoyu, kota besar, salah satu dari 13 kota di alam dewa. Apakah Blood Maple miliknya dapat dibandingkan dengan kota Jeoyu? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki begitu banyak sumber keuangan sendirian? Bahkan jika Anda ingin menyelamatkan muka, Anda harus mencari waktu. Apakah dia akan meminjam uang dari kota bayangan? Tiba-tiba, ide ini muncul di benak Zheng Xiuxun. Tetapi kota bayangan tidak akan meminjamkannya uang sebanyak itu. Tawaran Su Han benar-benar mengejutkan semua iblis. Kalau ada orang yang tidak tercengang, mereka adalah mereka yang ada di dalam kotak. Mereka semua memang manusia, kecuali iblis Zheng Heng. Dewa leluhur, saatnya melanjutkan lelang. Saya sudah menawar 100 miliar, kata Su Han ringan, mengingatkan Zheng Xiuxun. Zheng Xiuxun mengerutkan kening. Tentu saja dia tahu dia harus meneruskan pelelangan itu, tetapi dalam situasi ini, bagaimana dia bisa meneruskannya? Verifikasi modal. Zonglin berkata dengan muram, Tuan Su Shen, Anda sudah melihatnya sebelumnya. Dia sudah tidak punya tenaga lagi untuk menawar. Saya ingin memverifikasi modalnya. Bukankah itu permintaan yang tidak masuk akal? Zheng Xiuxun tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zheng Heng, mencoba melihat sesuatu dari wajah putranya. Namun, Zheng Heng tetap menundukkan kepalanya dan melambaikan tangannya tanpa henti. Ia tampak sangat sibuk dan tidak ada yang tahu apa yang sedang ia lakukan. Orang idiot ini telah benar-benar mempermalukan kota bayangan. Zheng Xiuxun mengumpat dalam hati, dan dengan marah ia langsung berkata, baiklah, kalau begitu verifikasi ibu kotanya. Seseorang, pergilah dan lihatlah. Tidak, Su Han menyela kata-kata Zheng Xiuxun, mengambil kartu kristal darah dewa dari Zheng Heng, lalu meletakkannya di depan semua iblis. Tidak perlu dilihat secara teliti, angka 100 miliar sudah terlihat jelas, tanpa salah sedikit pun. Itu 100 miliar. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, dia masih punya 100 miliar batu darah. Angka-angka di kartu kristal darah dewa tidak mungkin palsu. Dia benar-benar masih punya 100 miliar. Aula lelang meledak saat itu juga, dan tubuh Zonglin bergetar hebat. Ia merasakan sedikit rasa manis di tenggorokannya dan ingin sekali menyemburkan darah. Kalian semua melihatnya, kan? Aku akan mengambilnya kembali. Su Han mengambil kembali kartu kristal darah ilahi. Kamu bercanda. Zonglin sangat marah. Kamu terlalu banyak berpikir, kata Su Han. Yu Chun juga berdiri, matanya melotot saat berkata, kita sudah melihatnya dengan jelas sebelumnya. Jelas tidak ada satupun batu darah ilahi yang tersisa di kartu kristal darah ilahimu. Apa kau bercanda? Yang ini kehabisan uang, tapi apa aku tidak punya yang lain? Bodoh sekali, namanya sama dengan punyamu. Su Han memegang dua kartu kristal darah ilahi di tangannya. Salah satunya tidak memiliki batu darah ilahi, tetapi yang satunya lagi jelas bertuliskan 100 miliar. Lagi pula, apa hakmu sampai aku mau bermain denganmu? Karena kau begitu bodoh, atau karena kau jelek, atau mungkin karena kau buta dan otakmu payah. Dasar rumput, urat-urat di dahi Yu Chun terlihat, dan dia hampir meledak karena marah. Sebagai keturunan klan suci, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak dia lahir. Namun, dia tidak punya jalan keluar. Han Bei, Bailey dan para jenius lainnya tidak begitu membenci Su Han, jadi mereka semua tutup mulut saat ini. Baru sekarang mereka sepenuhnya mengerti bahwa Yang Mulia Sue Feng tidak benar-benar bodoh. Semua monster di aula lelang ditipu, bahkan Zheng Xiuxun. Kalau kita harus bilang siapa yang bodoh, jawabannya pasti setan semua.
Wajah Zonglin berubah pucat dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Kata-kata ancaman apapun yang diucapkan saat ini hanya akan menunjukkan bahwa dia semakin dibodohi. Jadi, dia duduk kembali saja. Namun Su Han menunjukkan senyum kemenangan. Matanya berkedip, lalu dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Zonglin lagi. Aku bilang aku akan menangkapmu, dan aku pasti akan melakukannya. Mendengar hal itu, hati banyak setan di ladang menjadi berdebar-debar. Mereka akhirnya mengerti bahwa semua yang ditunjukkan Yang Mulia Sui Feng sebelumnya adalah awal dari momen ini. Tidak ada iblis yang berani mengejek Su Han lagi, karena wajah mereka semua telah bengkak. Mata Zonglin berkobar karena marah, tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Ia berkata dengan dingin, hanya kau. Bukankah kau masih punya 100 miliar? Kalau kuberi kau 101 miliar lagi, apa yang bisa kau lakukan? Kalau begitu aku akan menawarkan 102 miliar. Su Han mengangkat bahu. Omong kosong, kamu tidak punya uang sebanyak itu. Aura Zonglin terpancar, dan ada kecenderungan samar baginya untuk meledak. Itu cuma tambahan 2 miliar, jadi nggak perlu verifikasi modal, kan? Zheng Heng bisa pinjamin aku, kata Su Han enteng. Benar, 2 miliar batu darah dewa tidak memerlukan verifikasi modal. Zheng Xiuxun mengangguk. Pembalikan mengejutkan yang dilakukan Su Han membuatnya sangat gembira. 110 miliar. Zonglin menaikkan harganya lagi, menatap Su Han dengan saksama. 10 mayat iblis kuno ini, aku harus mendapatkannya. Aku ingin melihat berapa banyak uang yang kau miliki. 120 miliar, kata Su Han ringan. 130. Zonglin hendak berbicara secara refleks, tetapi saat mengatakannya, dia berhenti sebentar. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya lagi dan berteriak, 150 miliar. Verifikasi modal. Su Han tiba-tiba berdiri dan menunjuk Zonglin, lalu berkata, 150 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Tolong, Tuan Dewa Leluhur, perintahkan kami untuk memverifikasi modalnya. Zheng Xiuxun tertegun sejenak. Setan-setan lainnya juga berdiri di sana dalam keadaan linglung. Verifikasi modal. Sebagai jenius nomor 1 di alam dewa, dengan kota Jeoyu sebagai kekuatan pendukung, apakah dia masih memerlukan verifikasi modal? Tak lama kemudian, mereka bereaksi. Perlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan Anda. Semua orang tahu bahwa Zonglin tidak mungkin bicara omong kosong, dan kota Jeoyu memang bisa menghasilkan banyak uang. Namun harga ini memang telah mencapai tingkat verifikasi modal. Sui Feng tahu bahwa dia berhasil memverifikasi ibu kota, tetapi masih mengajukan permintaan seperti itu, hanya untuk mengacaukannya. Zheng Xiuxun terbatuk ringan dan berkata, permintaan Yang Mulia Sui Feng memang masuk akal. Seharusnya beliau melakukan verifikasi modal saat masih memiliki 10 miliar batu darah dewa. Sekarang setelah memiliki 150 miliar, wajar saja jika beliau melakukan verifikasi modal. Itu benar, Su Han berkata sambil tersenyum, lagi pula, aku sudah mengalaminya 2 kali, kan? Tanpa berkata apa-apa, Zonglin mengambil kartu kristal darah dewa dari seorang pria paruh baya di belakangnya. Nomor di kartu itu terlihat oleh semua iblis. 500 miliar. Jumlah yang sangat besar ini mengejutkan semua iblis dan membuat mereka menarik napas dalam-dalam. Jelas, Zonglin tidak memiliki banyak trik seperti Su Han, dan dia hampir mengambil semua uang yang dibawanya dari kota Jeoyu. Apakah kamu sudah selesai membacanya? Zonglin mengambil kembali kartu kristal darah ilahi. Oke, verifikasi modal sudah selesai, mari kita lanjutkan lelangnya. Su Han mengangkat bahu. Sekarang giliranmu, kata Zonglin dengan marah. Oh, giliranku. Su Han memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu akhirnya berkata, lalu bagaimana dengan 200 miliar? Paru-paru Zonglin hampir meledak. Persetan dengan ibumu, bajingan, kalau mau foto, foto aja. Kalau nggak mau foto,
keluar aja dari sini dan berhenti ngomong-omong kosong. Mayat iblis kuno itu bisa saja dibeli dengan harga 70 miliar, namun dipaksa naik hingga 200 miliar. Sesuatu yang jelas-jelas berada dalam genggamannya menjadi kacau karena campur tangan Su-han. Jelas sekali, terlalu banyak rasa frustasi dan amarah memenuhi pikiran jenius nomor 1 di alam dewa. Berkali-kali ia merasakan rasa manis di tenggorokannya, tetapi setiap kali ia memaksakan diri untuk menelannya kembali. Lagi pula, dengan statusnya itu, di mana harga dirinya jika dia berdarah di depan begitu banyak setan? Kenapa aku bicara omong kosong? Kamu masih perlu memverifikasi ibu kota. Su-han membalik telapak tangannya, dan kartu kristal darah ilahi lainnya muncul. Setiap tangan memegang satu, dan di setiap tangan, tertulis dengan jelas 100 miliar. Kalau di total, jumlahnya pasti 200 miliar, tidak lebih, tidak kurang. Zheng Xiuxun akhirnya mengerti. Zheng Heng sedang sibuk dengan berbagai hal sambil menundukkan kepalanya. Ternyata dia sedang membantu Yang Mulia Sue Feng mentransfer uang. Transfer dari kartu kristal darah ilahi Yang Mulia Sue Feng ke kartu kristal darah ilahi lainnya. Begitu saja dia mengeluarkannya berulang-ulang, membuat banyak setan ketakutan dan membuat kesabaran Zonglin meledak. Namun, mengesampingkan semua itu, Masahiro juga terkejut. Apakah Sue Feng benar-benar sekaya itu? Atau apakah kekayaan klan naga darah sudah mencengangkan sejauh ini? Dari kartu kristal darah ilahi yang dikeluarkan Zonglin sebelumnya, dapat diketahui bahwa untuk pelelangan ini, seluruh kota Jiuyu hanya mengeluarkan 500 miliar batu darah ilahi sebagai dana. Tetapi Sue Feng sendiri telah mengeluarkan hampir 300 miliar. Dan melihat ekspresinya yang tenang, dia tampak masih mampu mengatasinya dengan mudah, hanya setetes air dalam ember. Seperti yang diharapkan dari keturunan klan naga darah. Zheng Xiuxun sangat terkejut, melihat seluruh dunia suci, selain klan naga darah, ras mana lagi yang mampu memiliki sumber daya keuangan seperti itu. Pada saat ini, kemarahan di hati Zonglin dan Yuchun sepenuhnya sebanding dengan keterkejutan di hati Zheng Xiuxun. Sekarang, mereka tidak lagi peduli tentang berapa banyak uang yang dimiliki Yang Mulia Sue Feng, tetapi sebaliknya, mereka peduli tentang berapa banyak kartu kristal darah ilahi yang dimilikinya. Terdapat 28 miliar batu darah ilahi yang tersisa di kartu kristal darah ilahi pertama, yang membuat mereka keliru percaya bahwa Su-han hanya memiliki aset sebanyak ini. Mereka juga mengejek dan mencemoohnya, meremehkannya, dan merasa bahwa Su-han tidak lagi memiliki modal untuk bersaing dengan mereka. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, dia mengeluarkan 2 kartu kristal darah ilahi senilai 100 miliar. Setelah 2 kartu ini, apakah dia punya kartu kristal darah tambahan? Jika ya, berapa banyak kristal darah yang ada di dalam kartu kristal darah tersebut? Meskipun tulang-tulang monster kuno itu berharga, harga 200 miliar benar-benar jauh di luar kemampuan Zonglin. 150 miliar yang disebutkan sebelumnya hampir mencapai batasnya. Zonglin berbalik dan melirik lelaki tua di belakangnya. Dia adalah iblis kuno yang kuat, tetapi yang terakhir juga menatapnya, tidak menggelengkan kepala atau mengangguk, jelas bermaksud membiarkan Zonglin membuat keputusan sendiri. Meski jumlahnya sudah mencapai besar, kota Jiuyu tetap menjadi pendukung terkuat Zonglin. Saya akan mengajukan tawaran lagi. Zonglin menyampaikan suaranya dengan suara yang dalam, 10 mayat iblis kuno ini sungguh sangat penting. Mereka akan sangat berguna bagiku. Jika aku benar-benar menggunakannya untuk menerobos di masa depan, aku khawatir aku akan mencapai lebih dari 1 alam. Namun, aku hanya akan menawarkannya paling banyak sekali. Aku tidak yakin Sue Feng punya sumber daya keuangan yang lebih besar. Jika dia berani menaikkan harganya, meskipun hanya 1 miliar, aku tidak akan memperjuangkannya lagi. Orang tua itu tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk dalam diam. Huff, Zonglin menarik napas dalam-dalam dan menekan berbagai emosi di hatinya. Ia mengangkat matanya menatap Su-han dan berkata perlahan, hari ini,
klan naga darah benar-benar telah membuka mataku. Aku akan selalu mengingatnya, dan kuharap Yang Mulia Sue Feng juga tidak akan melupakannya. Saya tidak bisa melupakannya. Su Han tersenyum tipis, aku lebih pendendam daripada yang kau pikirkan. Huf, Zonglin mendengus dingin, tanpa berkata omong kosong lagi, dan berteriak 220 miliar. Kota Jiuyu sangat baik padamu. Su Han menghela napas, sayang sekali. Kau tidak punya karakter yang baik. Kudengar kau sangat menyukai An Zhen. Kurasa tidak, kalau tidak, seharusnya kau memberikan tulang-tulang ini kepada An Zhen sejak awal, tapi kau bertarung dengannya tanpa ragu. Mendengar ini, An Zhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Adapun Zonglin, matanya melebar, hampir menyemburkan api. Baginya, An Zhen adalah salah satu kelemahan terbesarnya, dan dia sama sekali tidak akan membiarkan iblis manapun menyentuhnya. Dia hampir menganggapnya sebagai makanan terlarang. Sekalipun dia tahu Su Han sedang berusaha menebar perpecahan, dia tetap tidak dapat menahan amarah di hatinya. Perasaanku terhadap An Zhen hanya aku sendiri yang tahu. Kau tidak berhak mengomentariku. Zonglin berteriak, ini pelelangan. Kalau mau bicara, bicara saja tentang pelelangan ini. Kalau tidak mau bicara, tutup mulutmu yang bau itu. Dia sangat marah karena malu, kasihan sekali. Su Han menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berteriak, 220 miliar. Mata Zonglin mengecil, dan meskipun dia sangat tidak mau, dia tetap memenuhi janjinya. Jika kau punya nyali, aku tidak menginginkan mayat iblis kuno ini lagi. Kau tidak mampu membelinya, kan? Su Han mencibir. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, aku khawatir kau masih belum mampu melahap mayat monster-monster kuno ini, kan? Jangan membelinya dengan uang, tapi korbankan nyawamu untuk menggunakannya, kata Zonglin. Apakah kamu mengancamku? Ekspresi Su Han berubah dingin. Zonglin, meskipun kau dipuji sebagai anak ajaib nomor 1 di generasi muda, sebaiknya kau berhati-hati dengan identitasmu. Jika sesuatu benar-benar terjadi padaku, bukan hanya kau, tetapi seluruh kota Jiuyu akan menanggung amukan klan naga darahku. Mendengar ini, jantung Zonglin berdebar kencang. Seluruh aula lelang kini sunyi senyap. Terutama para iblis yang sebelumnya mengejek Su Han, setelah memikirkan kekuatan klan naga darah, mereka semua gemetar ketakutan dan bahkan tidak berani menatap Su Han secara langsung. Ya. Dia tahu betul bahwa Zonglin dan yang lainnya berstatus sangat tinggi, dan bahwa 13 kota di alam ilahi begitu kuat, tetapi dia masih berani bersikap begitu arogan dan mendominasi. Apa yang dia andalkan? Klan naga darah. Tak seorang pun mengira Su Han hanya menggunakan kulit harimau untuk mengibarkan panji. Sebagai keturunan garis keturunan klan suci, ia sangat penting bahkan di antara klan naga darah. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Ancaman Zonglin membuatnya tampak konyol saat ini. Kata-kata yang diucapkannya tampak paling tepat bila diterapkan pada dirinya sendiri. Meminjam kata-katamu, Su Han melanjutkan, bicara saja tentang lelang itu. Kalau tidak ada hubungannya, lebih baik diam saja. Seperti kata pepatah, penyakit datang dari mulut, bencana datang dari mulut, mengerti? Zheng Xiuxun berbicara tepat pada waktunya, memecah keheningan. Yang Mulia Sue Feng telah menawar 220 miliar. Apakah ada yang ingin menawar lagi? Bubuk warna-warni yang ditinggalkan Kaisar hanya memainkan peran yang sangat besar saat ini. Su Han adalah manusia, tetapi dia berada di antara sekelompok iblis, di bawah pengawasan sedikitnya puluhan kekuatan iblis kuno, yang menggunakan klan naga darah untuk menindas orang lain. Namun, tidak ada setan yang berani menolak. Kalau saja mereka tahu jati diri Su Han yang sebenarnya, aku khawatir semua iblis akan mampu menenggelamkan Su Han hanya dengan ludah. Ini benar-benar seperti 1000 musuh mengikuti kerumunan dan mengambil barang-barang dari tas. Wenren Nonghan dan yang lainnya begitu gembira melihat iblis-iblis ini dipermalukan hingga mereka bahkan tidak berani kentut.
Mereka hampir melompat kegirangan. Keren, sangat keren. Ini adalah Master Sekte, ini Suzun. Cek-cek, aktingnya terasa begitu nyata, hanya pemimpin sekte yang punya temperamen seperti ini, kan? Memang, kalau kita jadi dia, bahkan jika kita memiliki wujud yang sama dengan Suzun, kita tidak akan punya keberanian seperti itu. 220 miliar untuk pertama kalinya. 220 miliar untuk kedua kalinya. 220 miliar untuk ketiga kalinya. Bang! Saat palu kayu itu jatuh, 10 mayat iblis kuno jatuh ke tangan Su Han lagi. Seekor iblis dikirim ke Su Han, dan Zhong Lin serta yang lainnya menatap Su Han. Mereka dengan jelas melihat bahwa setelah Su Han menghabiskan 2 kartu kristal darah ilahi senilai 100 miliar, dia mengeluarkan satu lagi. Terlebih lagi, Su Han tampaknya ingin mereka melihatnya dengan sengaja. Angka pada kartu kristal darah dewa ini hanya 20 miliar, dan setelah pembayaran dilakukan, angkanya menjadi 0. Dengan kata lain, dari permukaan, Su Han saat ini kehabisan uang lagi. Sialan, masih mau ngerepotin kami. Kamu pikir kami ini bego banget? Jangan bilang, dia mungkin tidak punya batu darah tambahan. Lagi pula, dia sudah menghabiskan hampir 300 miliar. Bahkan dana yang disediakan oleh kota Jeoyu hanya 500 miliar. Asetnya sendiri hampir sama banyaknya dengan aset kota Jeoyu. Keluar dari sini. Ya, kalau berani sebarin gosip lagi di sini, aku bunuh kamu dulu. Dia pasti punya uang, banyak sekali. Aku tidak akan tertipu lagi. Di tengah semua diskusi, Su Han tetap tenang, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Hingga saat ini, total 6 item telah dilelang, dan semuanya dimenangkan oleh Su Han sendiri. Zheng Xiuxun juga menyerang saat besi masih panas dan mengeluarkan item lelang ke-7 saat ini. Boneka alam Raja Iblis. Barang itu tidak dihadirkan, tetapi beberapa kata ini saja sudah cukup untuk membuat banyak setan tahu apa itu. Boneka. Sama seperti boneka manusia di Bima Sakti, kecuali di sini, mereka adalah boneka iblis. Boneka adalah makhluk hidup, tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan. Mereka dapat mengenali tuannya kapan saja dan dikendalikan sesuka hati. Boneka yang dibuat dengan teknik tingkat atas dapat mempertahankan semua kekuatan tempurnya sebelumnya tanpa penurunan apapun. Boneka-boneka yang muncul pada pelelangan semacam ini jelas bukan boneka tingkat rendah, dan perkataan Zheng Xiuxun juga membenarkan fakta ini. Total ada 500 boneka Raja Iblis, termasuk 50 boneka setingkat Kaisar Iblis setengah langkah. Mata Zheng Xiuxun berkedip, dan ia berkata dengan senyum dingin, "Aku tidak perlu menjelaskan kegunaan boneka. Kalian semua seharusnya sudah tahu. Boneka-boneka ini secara pribadi disempurnakan oleh Tetua Agung Kota Bayangan, Dewa Leluhur Wu Yin, dan mereka mempertahankan kekuatan tempur terkuat mereka di masa hidup mereka." Banyak iblis tiba-tiba menyadari bahwa Wu Yin lah yang membuatnya. Pantas saja senyum Zheng Xiuxun begitu dingin. Lagi pula, mereka berdua memang tidak pernah akur. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya menontonnya untuk bersenang-senang. Selama bonekanya berkualitas baik, itu saja yang penting. Bagi para iblis di atas alam Raja Iblis, boneka-boneka ini mungkin tidak terlalu berguna, tetapi bagi Anda, yang mulia, saat sungai 10.000 binatang hendak dibuka, boneka-boneka ini akan sangat berguna. Zheng Xiuxun melanjutkan, boneka-boneka ini dapat bertarung untukmu tanpa rasa takut, dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Tentu saja, bahkan jika mereka mati, mereka akan meninggalkan tulang-tulang mereka agar kau dapat menyerap esensi mereka. Boneka-boneka ini berada pada level yang tinggi, dan esensi mereka sangat kaya. Jika kau jumlahkan semuanya, aku khawatir mereka akan berguna bagi kalian semua, yang mulia. Hahaha, cukup bicaranya, mari kita mulai menawar sekarang. Harga awal adalah 10 miliar batu darah ilahi, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari 100 juta. 11 miliar, 12 miliar, 15 miliar,
suara penawaran silih berganti langsung terdengar. Sebelumnya, 1000 mayat Raja Iblis Puncak dilelang, tetapi harga awalnya hanya 5 miliar. Kali ini, hanya ada 500 mayat, tetapi harga awalnya mencapai 10 miliar, 2 kali lipatnya. Karena ini adalah boneka, bukan benda mati. Terlebih lagi, total ada 50 boneka di level Kaisar Iblis setengah langkah, yang setara dengan 50 pembangkit tenaga Kaisar Iblis setengah langkah. Faktanya, para jenius iblis itu sudah dilindungi oleh orang-orang kuat, jadi mereka tidak terlalu peduli dengan boneka tingkat ini. Mereka yang berlaga saat ini hampir semuanya monster dari suku teratas dan suku besar. Mereka tidak memiliki status yang sangat tinggi, mereka juga tidak memiliki banyak orang kuat untuk melindungi mereka, tetapi mereka ingin mendapatkan bagian dari sungai binatang, jadi mereka secara alami membutuhkan boneka-boneka ini, yang merupakan bagian yang sangat kuat dari kekuatan tempur. Tak lama kemudian, harga boneka tersebut naik menjadi 20 miliar. Yang aneh adalah ketika setan terakhir meneriakkan 20 miliar, seluruh aula menjadi sunyi senyap pada saat yang bersamaan. Saat berikutnya, desir, desir, desir. Banyak mata memandang Su-han, dengan pertanyaan, harapan, dan kegelisahan. Mengapa kamu menatapku? Su-han mengangkat bahu, aku tidak terlalu suka boneka-boneka ini. Kalian bisa memperjuangkannya dulu. Aku perlu memikirkannya dulu. Mendengar ini, para setan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sebagian besar dari mereka menghela napas lega, berpikir bahwa Yang Mulia Sue Feng tidak akan berpartisipasi lagi dalam kompetisi tersebut. Lagi pula, beliau sudah mengatakan bahwa beliau tidak menyukainya. 21 miliar. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kotak tempat Yu Chun berada. Dia tampaknya menunggu Su-han berbicara. Sekarang Su-han tidak lagi berniat ikut serta dalam kompetisi, dia bisa menawar tanpa ragu. 22 miliar, 22,5 miliar, 23 miliar. Setelah Yu Chun, suara penawaran juga terdengar dari kotak lainnya. 30 miliar. Yu Chun berbaring, mengambil teh di sampingnya, dan menyesapnya sambil tersenyum percaya diri. Zonglin dan yang lainnya mungkin tidak akan bertarung untuk ini, jadi jika memang demikian, ia akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih baik. Bahkan jika Anda tidak dapat menggunakannya, Anda dapat menggunakannya untuk menyerap esensi ki dan darah. 40 miliar. Suara yang tak asing lagi itu membuat senyum Yu Chun membeku. Engah. Dia meludahkan teh yang baru saja diminumnya sebelum dia sempat menelannya. Sue Feng, apa yang sebenarnya kau lakukan? Kamu jelas-jelas bilang kamu tidak suka boneka-boneka ini, jadi kenapa kamu masih ikut lelang? Kau bercanda, kau mengolok-olok kami. Di aula lelang, raungan Yu Chun terus bergema. Dia menatap Su-han dengan saksama. Jika tatapan bisa membunuh, Su-han pasti sudah terpotong-potong sekarang. Faktanya, bukan hanya Yu Chun, tetapi iblis-iblis lain juga memiliki sedikit kemarahan di hati mereka. Hanya saja Su-han kebetulan berbicara di tempat Yu Chun, yang membuat kemarahannya semakin jelas. Dia bilang dia tidak menyukainya sesaat, lalu ikut lelang sesaat kemudian. Apakah Yang Mulia Sue Feng benar-benar bicara omong kosong? Keturunan klan naga darah suci itu sangat berbahaya. Apa dia tidak peduli dengan wajahnya sendiri atau wajah klan naga darah sama sekali? Apa yang kau teriakkan? Telingaku sakit. Su-han menggosok telinganya lalu berkata dengan tenang, dulu aku bilang aku tidak suka, tapi sekarang aku berubah pikiran. Apa itu tidak apa-apa? Mata Yu Chun berkobar-kobar dengan api, dan kata-kata penghinaan yang tak terhitung jumlahnya terhadap Su-han muncul di benaknya. Tetapi adegan di mana Su-han mengejutkan Zonglin sebelumnya juga sering terlintas di depan matanya. Bahkan Zonglin dipaksa untuk tidak berbicara sembarangan, apalagi dia. Yang Mulia Sue Feng, apakah Anda juga akan memasuki sungai binatang? Anzen tiba-tiba bertanya. Su-han menatapnya seolah itu adalah hal yang wajar, kalau tidak, menurutmu mengapa aku muncul di saat seperti ini? Mendengar ini,
banyak jenius iblis merasa jantungnya menegang. Yang mulia Sue Feng, meskipun kultivasinya sangat rendah, saat ini dia tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah keturunan klan suci. Sebagai keturunan ketiga klan, mereka paling mengetahui potensi mengerikan dari keturunan klan suci, terutama Yang Mulia Sue Feng, yang merupakan keturunan suci klan Naga Darah. Dia sudah mendapatkan banyak tulang mayat dan inti kristal di pelelangan ini saja. Dengan benda-benda ini, kultivasinya pasti akan maju pesat sebelum sungai binatang buas dibuka. Dan mereka, terutama Zonglin dan Raja Iblis Puncak lainnya, Kaisar Iblis setengah langkah dan lainnya, tidak hanya tidak dapat meningkat, tetapi juga ditekan. Cepat atau lambat, Sue Feng akan mencapai level yang sama dengan mereka. Saat itu, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak mengancam? Anzen menarik pandangannya dan tidak melanjutkan bertanya, tetapi dia memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Hal yang sama berlaku bagi para jenius seperti Bailey dan Hanbei. Menurut informasi yang mereka pelajari, banyak barang yang akan dilelang kemudian adalah untuk Sungai Wanshu, dan dibukanya Sungai Wanshu juga menjadi salah satu alasan utama bagi 13 kota untuk mengadakan lelang tersebut. Pada saat ini, karena telah dipastikan bahwa Suhan juga akan memasuki Sungai 10.000 binatang, mereka harus berpikir hati-hati tentang cara bersaing untuk mendapatkan barang-barang lelang tersebut. Di dalam kotak tempat Zonglin berada, sebelum dia sempat berbicara, lelaki tua itu mengerti apa yang dimaksud Zonglin. Setelah ragu sejenak, lelaki tua itu berkata, batas maksimum untuk kota Jeoyu adalah 1 triliun. Bukan hal buruk kalau kau tidak menghabiskan lebih banyak uang untuk barang-barang lelang itu sebelumnya. Kalau begitu, aku harus merepotkan dewa leluhur untuk berkomunikasi dengan kota Jeoyu, kata Zonglin. Baiklah, aku akan segera meminta seseorang untuk mengirimkan kartu kristal darah ilahi lainnya, kata lelaki tua itu. Mereka memang hanya membawa 500 miliar. Lagi pula, menurut ekspektasi sebelumnya, 500 miliar seharusnya cukup untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Siapa yang mengira bahwa Sue Feng yang terkutuk itu begitu kaya sehingga dia membuat mereka kesulitan menghabiskan uang mereka. Kotak tempat Hanbei berada, set dewa sejati, kapak suci haus darah, murka dewa leluhur, semua ini butuh uang. Tentu saja mustahil untuk memenangkan semuanya, lagi pula, masih banyak lelang yang akan datang. Di sampingnya, seorang pria paruh baya berkata, tapi kalau kita hanya ingin mengambil 2, seharusnya masih memungkinkan. Misalnya, set dewa sejati atau kapak suci haus darah. Menurut perkiraanku, kalaupun Sue Feng benar-benar turun tangan lagi, paling banyak sekitar 500 miliar. Kita hanya perlu menyiapkan 1 triliun batu darah dewa untuk mengambil 2. Dengan tatapan sedih di matanya, dia menatap Suhan dari jauh dan bertanya dengan lembut, berapa banyak uang yang dia miliki. Pria paruh baya itu tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan menggelengkan kepala, entahlah, klan naga darah terlalu misterius. Namun, kultivasinya sangat rendah, dan klan naga darah seharusnya mencegahnya dibunuh secara diam-diam. Karena itu, asetnya mungkin sangat sedikit. Tapi kenapa aku merasa dia tampak sangat kaya? Hanbei tersenyum pahit. 1 triliun seharusnya menjadi level tertinggi yang bisa diberikan klan naga darah kepadanya, kata pria paruh baya itu. 1 triliun. Ia mendesah sedih. Jumlah maksimum yang bisa diberikan 13 kota kepada seorang jenius hanyalah 1 triliun. Dia hanyalah keturunan klan suci setingkat Raja Iblis Darah, namun ia memiliki kekayaan yang begitu melimpah. Seberapa mengerikankah kekayaan klan naga darah? Pria paruh baya itu terdiam. Saat ini saya sedang menyelidiki kasus An Ning. Untuk sementara, mohon fokuskan perhatian Anda pada lelang-lelang ini. Di samping Anzen, wanita tua itu berkata perlahan, kau harus mendapatkan kapak suci haus darah. Menurut pemimpin besar, jika benda ini jatuh ke tanganmu, benda ini akan sangat berguna.
Bahkan mungkin bisa menghilangkan kekurangan garis keturunanmu untuk sementara waktu selama pertempuran di Sungai 10.000 Binatang. Sebenarnya, tidak perlu diselidiki. Semua orang tahu adikku dibunuh oleh Su-han, tapi kita tidak bisa menemukannya sekarang, kata An Zhen. Masalah ini memang aneh. Pemimpin besar mengerahkan hampir separuh pasukan tempur suku dan mencari di sebagian besar wilayah dewa, tetapi ia tidak ditemukan. Seolah-olah ia menghilang begitu saja. Wanita tua itu juga bingung. Itu saja. An Zhen menggelengkan kepalanya sedikit. Tolong minta dewa leluhur untuk memberitahu pemimpin besar agar membawa beberapa batu darah lagi. Aku pasti akan mengambil kapak suci haus darah. Sedangkan untuk An Ning, kita akan membicarakannya setelah aku keluar dari Sungai Binatang. Baiklah, wanita tua itu mengangguk sebagai jawaban. Berbagai kekuatan iblis telah melakukan persiapan yang cukup sebelum berpartisipasi dalam pelelangan. Namun, kemunculan Su-han yang tiba-tiba membuat mereka gugup. Bahkan jumlah 500 miliar yang besar pun tidak memberi mereka rasa aman. Sejumlah besar jenius telah meminta setan dan monster kuno di belakang mereka untuk menyampaikan pesan ke berbagai kekuatan dan mengirimkan beberapa batu darah dewa. Tetapi meski begitu, 1 triliun sebenarnya adalah batas untuk setiap kota. Satu lelang bernilai 1 triliun, dan 13 lelang akan menghasilkan 13 triliun. Ditambah dengan lelang terakhir, terbesar dan paling bergengsi, kota-kota ini mungkin harus membayar harga lebih dari 1,5 miliar batu darah dewa. Tentu saja, bukan berarti mereka tidak mampu membelinya. Lagi pula, lelang-lelang ini diadakan oleh satu sama lain, dan batu-batu darah suci ini sebenarnya hanya dirotasi. Tetapi justru karena itulah mereka menganggap 1 triliun sebagai batasnya. Karena banyak benda yang tidak lagi berguna setelah berakhirnya Sungai Binatang, terlepas dari apakah Anda memperoleh keberuntungan atau tidak, batu darah dewa ini sama saja dengan dibuang. Jika kita mengesampingkan 13 kota, hanya suku kerajaan tempat An Zhen berada yang dapat menghasilkan 1 triliun batu darah dewa. Suku-suku kerajaan biasanya berjumlah sekitar 800 miliar. Sebagian besar suku teratas, suku besar dan lainnya, yang memiliki jejak suku berjumlah antara 300 miliar dan 700 miliar. Banyak suku sebenarnya kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan barang lelang tersebut sejak awal. Komunikasi antara semua kekuatan terjadi pada saat yang sama. Yu Chun masih menatap Su-han seperti anjing gila, sementara Su-han duduk di sana dengan tenang, mengabaikannya sepenuhnya. 40 miliar. Zheng Xiuxun berteriak keras, Yang Mulia Sue Feng menawar 40 miliar, apakah ada yang ingin menaikkan harganya lebih lanjut? 50 miliar, kata Yu Chun sambil menggertakkan giginya. 60 miliar, setan lain berbicara, dan itu adalah Cidong, yang menduduki peringkat kelima dalam daftar perburuan setan. Dia tetap diam sepanjang waktu, dan bahkan tidak berpartisipasi dalam pertarungan untuk 10 mayat iblis kuno. Yang Mulia Cidong bahkan tidak peduli dengan mayat-mayat iblis kuno, jadi bagaimana mungkin dia peduli dengan boneka-boneka setingkat Raja Iblis ini? Kata Yu Chun dengan marah. Dengan keterlibatan Cidong, harapannya untuk mendapatkannya semakin berkurang. Dengan begitu banyak boneka, jika mereka menyerang bersama, itu seharusnya lebih dari cukup untuk membunuhmu, kan? Cidong berkata perlahan, kalau begitu, apakah menurutmu mereka berguna bagiku? Oke, Su-han berkata, jangan berkelahi. Boneka-boneka ini milikku, tak seorang pun bisa merebutnya. Yang Mulia Sue Feng, Anda terlalu percaya diri, kata Cidong. Percaya diri, Su-han tersenyum tipis, 100 miliar. Kau. Mata Yu Chun hampir melotot. Aku apa? Su-han meliriknya dan berkata, harga ini mungkin di luar jangkauanmu, kan? Kalau begitu, kau bisa pergi dari sini dan berhenti membuang-buang waktuku. Boom! Otak Yu Chun meledak. Berhenti saja, kenapa menghinaku seperti ini? Akan tetapi, baik Cidong maupun Su-han tampaknya tidak ingin memperhatikannya.
Setelah harga 100 miliar diumumkan, Cidong ragu sejenak lalu berkata, 110 miliar. 200 miliar. Suhan tidak mengatakan apa-apa dan langsung menaikkan harga sebesar 90 miliar. Ini pertama kalinya Cidong berhadapan langsung dengan Suhan. Sebelumnya, ia hanya seorang penonton, menonton dari jauh. Baru pada saat inilah dia benar-benar merasakan keberanian Suhan yang mengerikan. 200 miliar jauh melebihi nilai intrinsik boneka-boneka ini. Yang mulia Sue Feng, apakah menurutmu itu sepadan? Cidong mengerutkan kening. Layak atau tidaknya, terserah saya. Asal saya suka, meskipun cuma semut, saya rela bayar 200 miliar. Suhan mencibir, apakah giliranmu menawar? Tapi, aku beritahu sebelumnya, kalau kau berani menaikkan harga, aku akan memberimu angka bulat. Kau mungkin merasa uangku tidak banyak, tapi kau bisa mencobanya. Aku hanya berharap saat kau menawar, kau akan merasa bahwa boneka-boneka ini sepadan dengan harganya. Ekspresi Cidong berubah sedikit. Buatlah bilangan bulat. Dengan kata lain, bahkan jika saya menaikkan harga sebesar 100 juta sekarang, dia masih akan menawarkan 300 miliar. Betapa beraninya ini. Setan-setan lainnya juga sangat terkejut. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa Suhan hanyalah pria tangguh. Aku yakin dia tidak punya banyak uang tersisa. Ya, kalau dilihat dari lelang sebelumnya, kalau dia benar-benar punya uang, dia pasti akan berpura-pura bangkrut dan tidak akan pernah melontarkan pernyataan mengancam seperti itu. Saya pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Mereka semua berusaha menekan partai lawan dengan momentum mereka. Kenyataannya, mereka tidak punya banyak uang tersisa. Mereka hanya mengatakan ini karena takut partai lawan akan terus memperjuangkannya. Mendengar banyak diskusi, alis Cidong perlahan berkerut. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk berhenti. Terlepas dari apakah Suhan kaya atau miskin, harga 200 miliar itu ada di sana, dan dia benar-benar merasa itu tidak sepadan. Kamu menang. Mata Cidong berbinar, lalu berkata, tapi aku harus mengingatkanmu, masih banyak hal penting yang harus dilelang nanti, dan ini bukan cara yang tepat untuk menghabiskan uang. Mendengar ini, Zonglin dan para jenius lainnya mengerutkan kening. Apa artinya ini? Apakah Anda ingin menggunakan benda-benda di belakang untuk menghentikan Sue Feng bertarung saat ini? Jika memang begitu, saat barang-barang itu benar-benar dilelang, dan Sue Feng terlibat, bukankah persaingannya akan jauh lebih sulit? Cidong, jaga mulutmu, kata Han Bei dengan suara berat. Hehe. Cidong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tanpa berkata apa-apa lagi. 500 boneka di tingkat puncak alam Raja Iblis memasuki cincin Sumeru Putra Suci. Suhan merasakannya dengan jelas. Zheng Xiuxun memang tidak berbohong. Boneka-boneka ini telah mempertahankan kekuatan tempur puncak mereka semasa hidup mereka. Ini setara dengan menambahkan bagian kekuatan tempur yang kuat. Bahkan jika dia meninggal, seperti yang dikatakan Zheng Xiuxun, dia bisa melahap esensi ki dan darah. 200 miliar ini benar-benar berharga, kata Suhan dalam hati. Zheng Heng, yang berdiri di belakangnya, mendengar ini dan sudut mulutnya berkedut hebat. Sejujurnya, dia benar-benar menganggap hal itu tidak sepadan. Pada saat ini, Suhan tiba-tiba berbalik dan bertanya, bukankah kau berencana untuk menawar juga? Kenapa kau belum bicara sama sekali sejauh ini? Ini kita bicarakan saja nanti kalau ada lelang di kota lain. Zheng Heng tertawa canggung. Jadi begitu. Suhan mengangguk. Pantas saja tidak ada satupun jenius kota bayangan yang ikut serta dalam kompetisi. Ternyata mereka semua khawatir rugi di lelang mereka. Zheng Heng benar-benar ingin memutar matanya ke arah Suhan. Apakah karena Anda takut menghasilkan lebih sedikit uang? Dari awal sampai akhir, Anda terus-menerus menaikkan harga secara gila-gilaan, seringkali puluhan miliar atau ratusan miliar. Saya hanya punya 5 miliar batu darah ilahi di saku saya, bagaimana saya bisa bersaing dengan Anda? Bagaimana kamu ingin aku bertarung? Apa-apaan kalian ini?
Su-han tidak berniat terlalu jauh menyelidiki aktivitas psikologis Zheng Heng. Tidak masalah apakah dia berpartisipasi atau tidak, yang terbaik adalah dia tidak berpartisipasi. Tujuan utama Su-han dalam pelelangan ini bukanlah untuk membeli barang sebanyak yang dia inginkan, tetapi untuk memastikan bahwa para jenius iblis ini tidak dapat membeli apapun. Jika mereka mendapatkannya, itu akan secara langsung meningkatkan efektivitas tempur mereka dan secara tidak langsung melemahkan efektivitas tempur umat manusia. Oleh karena itu, tidak peduli apakah barang lelang ini berguna bagi umat manusia atau tidak, selama berguna bagi ras iblis, Su-han akan membelinya. Pokoknya, uangnya banyak. Dilihat dari situasi saat ini, efek barang lelang ini pada manusia dan iblis sebenarnya sama. Jika mayat manusia dilelang, maka para iblis pun akan turut serta dalam pelelangan, karena hakikat darah dan daging manusia sama dengan hakikat darah dan ki iblis, keduanya dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi. 200 miliar lainnya dihabiskan. Secara keseluruhan, Su-han telah menghabiskan hampir 500 miliar batu darah ilahi. Semua setan berusaha menemukan ketegangan di wajahnya, tetapi mereka kecewa. Bagi Su-han, yang memiliki batu darah ilahi 100 triliun, mengapa dia harus merasa gugup menghabiskan hanya 500 miliar? Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.